merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab, bangkitlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka puji syukur 3, 2, 3. Mari kita berdiri. Bergemarlah dan bersukaria, angkatlah nyanyian puji bagi Tuhan yang maha baik. Hai pujilah Tuhan sebab Ia baik, sebab kasih Tuhan kekal tak berhingga. Bergemarlah dan bersukaria, angkatlah nyanyian puji bagi Tuhan yang maha baik. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming. Pada hari Rabu biasa ke-11 ini, kita kembali datang menghadap hadirat Tuhan, mensyukuri berkat demi berkat yang Tuhan telah nyatakan bagi kehidupan kita masing-masing, sembari tetap berharap, memohon dan berdoa agar Tuhan tetap menyertai kita, khususnya sepanjang hari ini dalam seluruh rencana pekerjaan dan usaha serta pelayanan-pelayanan kita. Kita juga
lewat Ekaristi Kudus ini ingin mempersembahkan seluruh harapan dan doa-doa kita, memohon rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kita yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, khususnya bagi Bapak Christian Chandra 1 tahun yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, juga Bapak Ignatius Jusmantan Tansu, kita juga ingin bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya, khususnya bagi Bapak Urbanus Dau dan Yovita Misi Kalehai Tubuh. Agar layak dan pantas perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa setelah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, ajarilah kami menaruh belas kasih kepada sesama, sebagaimana Engkau telah menaruh belas kasih kepada kami. Semoga kami dengan tulus ikhlas mendermakan apa yang kami terima berkat kemurahan hati-Mu, ya Allah dan Bapa kami, dan mampukan kami untuk sungguh-sungguh mewujud nyatakan kasih-Mu di dalam seluruh perjuangan hidup kami, tanpa kami harus mencari pujian di tengah-tengah kehidupan kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Sebaliknya, orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan rasa sedih atau terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kalian, supaya kalian senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia murah hati, orang miskin diberinya derma, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Dia yang memberikan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Dia juga yang akan menyediakan benih bagi kalian, serta melipat gandakannya dan menumbuhkan buah kebenaranmu. Kalian akan dipercaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan, berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan berkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Referen. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan,
yang sangat suka akan segala perintahnya. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikan tetap dikenang selama-lamanya. Bagi orang benar, ia bercahaya, laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang, serta berlaku adil. Referen. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Haleluya, 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 haleluya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian tak akan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencadangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Yesus
dalam Injil hari ini mengingatkan orang banyak dalam khotbahnya di bukit untuk sungguh-sungguh dapat melakukan hidup keagamaan dengan baik, dengan benar. Nah, ada 3 bentuk dari hidup keagamaan yang ditampilkan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Yang pertama soal memberi sedekah atau kata lain mungkin amal. Lalu yang kedua soal berdoa, dan yang ketiga soal berpuasa. Dan Yesus menegaskan bahwa dalam melakukan ketiga hal ini, janganlah kita lakukan hanya sekedar supaya orang melihat dan dengan demikian orang memuji. Yesus mengajak supaya dalam melakukan 3 hal ini dilakukan secara ikhlas, secara tulus, bukan karena ingin dipuji, ingin dilihat orang. Nah, kalau kita lihat di zaman sekarang yang serba maju ini, banyak orang kelihatannya sungguh-sungguh berbuat baik, kelihatannya, karena ketika melakukan sesuatu yang baik, apa yang pertama dilakukan? Foto dulu. Setelah itu langsung menyebar di medsos. Ya. Apakah tidak boleh? Boleh-boleh saja. Sejauh bahwa apa yang kita lakukan itu sungguh-sungguh tulus. Tetapi seringkali bahwa yang kita lakukan justru hanya ingin memperlihatkan bahwa lihatlah, saya melakukan ini, saya melakukan itu, saya memberi ini, saya memberi itu, saya membantu ini, saya membantu itu. Sepertinya seringkali kita memberi, orang mengatakan tidak afdol kalau tidak foto, ya. Lalu ditampilkan di media sosial, dan di sanalah apa yang diharapkan? Mengharapkan like, mengharapkan komentar, mengharapkan pujian, dan seterusnya. Nah, ini yang sebenarnya dikritik oleh Yesus. Seringkali kita melakukan sesuatu hanya karena mendapatkan pujian, supaya mendapatkan pujian dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Yesus mengatakan tidak. Kalau memang kamu mau melakukan sesuatu dengan tulus, lakukanlah itu. Yesus mengumpamakan, kalau tangan kananmu memberi, janganlah tangan kirimu mengetahuinya. Kadang juga orang ketika memberi, tentu saja melalui hitung-hitungan. Kalau saya bantu dia, kemungkinan besar nanti dia akan menolong saya, dia akan membantu saya, dia tidak akan membiarkan saya. Kalau saya tolong dia, apa yang dia bisa bantu saya, jadi saya tidak tolong. Nah, seringkali karena kita membantu karena masuk hitungannya, kali-kalinya kata orang, kali-kalinya, tambah-tambahnya, tapi bagi-baginya ternyata kurang. Nah, seringkali kita memberi karena kita ingin memperoleh lebih banyak. Atau mungkin kita memberi supaya kita jangan dicap sebagai orang yang tidak baik. Nah, ini perhitungan-perhitungan
yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil sebagai sesuatu yang munafik. Bukan memberi karena sungguh-sungguh tulus mau memberi, tetapi karena ada sesuatu yang ingin diperoleh kembali. Demikian juga dalam hal doa. Ketika berdoa, bukankah doa itu ada relasi pribadi dengan Allah, bagaimana kita mau mengkomunikasikan apa yang menjadi harapan-harapan kita dalam kehidupan ini, bukan kepada manusia. Karena itu Yesus mengatakan, kalau berdoa ya masuk di kamarmu, tutup pintu, berdoalah kepada Bapamu, sampaikan apa yang menjadi segala harapan kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kita berdoa memang kepada Bapa, bukan kita berdoa supaya orang melihat dan memuji kita. Nah, juga dalam hal berpuasa. Ya, kadang-kadang kalau kita mendengar teman-teman kita dari agama lain mengatakan puasa itu adalah kesempatan di mana kita melatih diri untuk mengendalikan hidup kita, mengendalikan segala keinginan-keinginan kita dari berbagai macam hawa nafsu, tantangan, dan lain sebagainya. Nah, berpuasa adalah hal di mana kita sungguh-sungguh mau melatih diri, menguasai diri kita. Karena itulah Yesus mengatakan, kalau kamu berpuasa, janganlah kamu justru menampakkan supaya orang melihat, oh dia berpuasa, jangan ganggu dia. Tidak. Kalau kamu berpuasa, justru kamu harus tampilkan sebaliknya. Cucilah mukamu, minyakilah rambutmu, supaya orang jangan melihat bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan yang tahu adalah Bapamu. Nah, 3 hal ini sebenarnya ya disampaikan oleh Yesus sebagai bentuk dari tindakan-tindakan keagamaan harus dilakukan dalam relasi dengan Allah. Bukan pertama-tama supaya orang dapat melihat dan memuji kita. Kita melakukannya karena kita sungguh dekat dengan Allah, kita mempunyai relasi yang akrab dengan Allah, sebagaimana yang diungkapkan dalam bacaan pertama tadi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalam kasih, dan kasih itu bukan berasal dari diri kita sendiri sebagai anak-anak Allah, tetapi kasih itu justru ditanamkan atau dikaruniakan oleh Allah kepada kita, sehingga memampukan kita untuk juga dapat berbagi kasih kepada sesama. Semoga demikian. Amin. Mari kita persembahkan harapan kudus kita ini dalam persembahan lewat liturgi Ekaristi. Puji syukur 376. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pun pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan
jadi alat bagimu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, ajarilah kami murah hati sebagaimana Yesus Putramu. Ajarilah kami melalui roti anggur ini menemukan jalan yang menuju kehidupan sejati. Dan ajarilah kami juga senantiasa bersyukur kepadamu atas segala kasih karuniamu di dalam seluruh perjuangan hidup kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau sambil berseru, Kudus, Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon,
dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah pula akan hamba-Mu Bapak Urbanus Dau dan Iovita Misi Kalehan Tubuh yang merayakan ulang tahunnya pada hari ini. Semoga sukacita sungguh senantiasa mereka alami karena kasih dan berkat-Mu yang senantiasa menyertai mereka. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi hamba-Mu Bapak Christian Chandra, 1 tahun telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, dan juga Bapak Ignatius Jusmantan Tansu. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan Yesus Kristus yang kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintai-Mu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu
dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, semoga kami bersahaja dan lembut setiap kali menghadap dan memohon kepadamu. Perkenankanlah kami selalu siap sedia menunjukkan belas kasih kepada siapapun yang kami jumpai di dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami sungguh layak pantas menjadi anak-anak sahayamu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan sepanjang hari ini, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 681. 681. Tuhan tidak lupa akan orang yang penat, orang yang berduka dan pikulannya berat. Tuhan tidak lupa bila orang berseru, yang dikala susah minta tolong Tuhannya. Tuhan tidak lupa akan anak-anaknya yang tetap berdoa dan berharap padanya.